Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat museum. Jumpa lagi di kegiatan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu profesi di Museum Geologi. Izin mengenalkan, nama saya Tori Agus Prianto yang akan menemani sahabat museum di kegiatan Bincang Museum yang ketiga pada hari ini. Baik, yang pertama, saya ingin menyapa dulu sahabat museum yang sudah bergabung di live Instagram. Ada Munsu, Laptika, Aren, Karina, 11 Adit, Insut, 13 Rivaldi, Turatura, Nia, Diah, Apep Menawar, Ivan Yoga, dan sahabat museum yang nanti akan bergabung di kegiatan kita. Jadi, sahabat museum, kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga ya di Bincang Museum. Setelah kemarin kita membahas tentang kepemanduan di Museum Geologi, kali ini kita akan membahas salah satu profesi yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu preparasi fosil di Museum Geologi. Untuk info sahabat museum, kali ini atau sampai saat ini Museum Geologi masih tutup dan belum membuka untuk kunjungan umum dari awal pandemi sampai sekarang. Tapi kita akan mencoba menemani sahabat museum di berbagai acara atau kegiatan yang insya Allah akan terus berjalan ya, menemani sahabat museum di suasana PPKM level 4 ini. Salah satunya kegiatan ini Bincang Museum. Baik, kita langsung saja menyapa dan berkenalan dengan salah satu ahli preparasi di Museum Geologi. Ada Kang Deden, saya manggilnya Kang aja. Kang, silakan Kang, memperkenalkan dan menyapa sahabat museum, Kang. Selamat pagi sahabat-sahabat museum. Saya Deden Rohana, bekerja di Museum Geologi di seksi dokumentasi dan konservasi di bidang preparasi fosil. Oke, mantap ya. Gini Kang, sebenarnya sejak kapan sih Kang Deden ini bekerja di Museum Geologi? Terus kemudian tahun berapa Kang? Saya mulai bekerja di Museum Geologi mulai dari tahun 2010. 2010 berarti ya, sudah 11 tahun ya? Hampir 11 tahun. Saya itu masih TK kalau 2010 ya. Udah 2010 ya? Iya. Oke, berarti udah 11 tahun ya? Ya, hampir 11 tahun. Nah, Kang, awalnya bisa bekerja di Museum Geologi itu seperti apa sih Kang? Bisa diceritakan ke sahabat museum awalnya? Apakah dari lulusan khusus dari jenjang pendidikannya, ataupun seperti apa sih Kang alurnya bisa bekerja di Museum Geologi? Ataupun ada keahlian lain kan sebelumnya? Kebetulan saya masuk ke sini sebelumnya tuh tidak ada ya keahlian khusus di bidang ini. Cuman saya dikasih kesempatan sama manajemen ya untuk ditempatkan di posisi vertebrata ini. Ya. Betul. Awalnya saya juga bingung, kok saya ditempatkan di sini. Soalnya latar belakang pendidikan saya beda ya. Saya kebetulan latar pendidikan saya ekonomi ya, akuntansi. Wih, pantesan ngitung-ngitung fosil berarti. Jadi fosil itu dihitung, ada rumusnya. Makanya saat ditempatkan di posisi ini, saya juga nggak tahu ya. Awalnya juga nggak dikasih tahu, saya mau ditempatkan di posisi ini. Tapi ya udahlah, saya udah disempatkan di sini, saya berusaha untuk sebisa mungkin ya mencoba berusaha untuk mencoba di profesi yang sekarang ini. Ya, lupa mengingatkan sahabat museum, untuk yang ingin bertanya bisa langsung ya di chat, nanti akan kita bacakan. Langsung aja bertanya, nanti akan ada door prize seperti boneka, ada tumbler dan buku untuk penanya yang terbaik dan dipilih oleh kita. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya untuk Kak Deden ya, seputar preparasi fosil yang ada di Museum Geologi. Oke, berarti dari dulu memang basic untuk jadi seorang ahli preparasi itu memang dari nol ya mungkin ya? Iya, dari nol. Tapi karena mencoba belajar dari teman-teman yang sebelumnya ada di Museum Geologi, akhirnya bisa menjadi ahli preparasi ya? Iya. Oke, siap. Berarti basic pendidikan dulu dari bukan dari ahli seperti ini ya kan? Betul. Sebetulnya nggak nyambung sih ilmunya. Betul. Terus kan kenapa sih bisa memilih akhirnya sampai 11 tahun bisa memilih pekerjaan menjadi ahli preparasi atau preparator ini yang? Iya. Awalnya juga saya nggak tahu ya bakat saya di bidang ini. Cuman karena ada kesempatan, saya pakai kesempatan itu lambat laun. Ternyata saya juga akhirnya sadar bahwa ternyata
Bakat saya di sini. Wih. Ya. Bakat yang terpendam. Cuma tergali di sini ya, gitu. Ada hikmahnya betul. juga gitu awalnya. Betul. Tapi akhirnya saya juga senang juga kerja di sini karena ternyata sesuai dengan hati gitu. Sesuai dengan hati dan ketemu dengan saya. Iya. Bahwa jalur saya emang di sini. Cuman Betul. awalnya saya nggak tahu bakat saya di Oke, sini oke, gitu. oke, siap. Oh, siap berarti memang akhirnya dari kecintaan kita sebuah ke dalam pekerjaan itu berawal dari hati juga ya, Iya. yang kita menikmati dan menjalaninya pun dengan baik. Jadi Soalnya seperti kayak sahabat. peribahasa gini, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung gitu ya. Oh, betul. Ya, itu. jadi saya mau nggak mau ya bijak kerja di sini bijak. ya, Mau nggak mau harus ya, betul ya, berbuat Kang. yang terbaik Betul, lah. Betul. Ini Untuk kan bisa jadi manfaat. kita langsung ngobrol ke teknis yang mungkin sahabat museum juga ingin mengetahui. Oh, ini ada pertanyaan dari Delia 0809 nih, Kang. Preparasi itu ngapain sih, Kak? Preparasi itu ya adalah memisahkan ya material-material baik itu batuan maupun kotoran yang lain yang menutup fosil gitu. Itu ya. Oh, itu. Preparasi, Oh, jadi itu ya. Memisahkan ya. Ya, si memisahkan fosil material-material baik batuan atau material kotoran lain yang menutup fosil. Oke, ini Ah. lanjut ya, Kang. Ahli preparasi itu sih, Kang, kerjaannya tuh di lab seperti ini. Oh, jadi sahabat izin mengenalkan, lupa. Di sini kita sedang berada di salah satu ruangan yang mungkin tidak bisa dikunjungi oleh sahabat museum, tapi bisa secara khusus ya, Kang. Ya. Ini di ruangan apa, Kang? Di Bisa dijelaskan ke ruangan sahabat. workshop preparasi vertebrata ya. Workshop Kebetulan, preparasi vertebrata. Jadi tidak semua sahabat museum bisa berkunjung ke sini ya. Ini hanya kunjungan khusus. Ini, Kang, untuk pekerjaan seorang ahli preparasi itu ruangan khusus seperti ini atau ada terjun ke lapangan juga mencari fosil dan yang lain nih, Kang? Ya mungkin kalau kita kebetulan lagi banyak pekerjaan yang dilakukan, tetap kita fokus di workshop. Oh, Tapi kalau fokus di sini mungkin ya? sedikit pekerjaan agak sedikit berkurang, mungkin kita ke lapangan ya untuk melihat sebagaimana gitu. Jadi kita lebih menghargai gimana caranya merawat tulang gitu, melindungi tulang gitu. Melindungi tulang fosil. Fosil. Kalau tulang di sebelah, Kang. Melindungi fosil. Nah, ada pertanyaannya dari apa sih kesulitan, terus apa sih yang jadi serunya menjadi seorang preparator, Kang? Kesulitannya yaitu salah satunya kita menemukan tulang yang rapuh, sedangkan kita harus ngerekonstruksi dalam keadaan utuh. Ya, betul. itu. Yang kedua juga saat Kesulitan. tulangnya itu rapuh, materialnya sangat keras. Itu juga sangat rawan gitu ya. Jadi itu kesulitannya. Jadi tergantung dari si penemuan fosilnya itu di lapisan yang Iya, mana iya, lapisan lapisan tanahnya mana gitu. juga. Ada kesulitannya. Kadang-kadang tiap daerah itu beda ya tingkat kekerasannya tulang-tulang. karakteristik itunya juga ya, karakteristik. lapisan tanah dan lain-lainnya. Terus, Kang, keseruannya? Keseruannya Seru-serunya. kebetulan ya kalau di preparasi fosil ini kita menemukan berbagai ragam fosil yang berbeda-beda. Tentunya penanganan juga sangat berbeda juga ya. Gitu. Itu aja keseruannya. Jadi Keseruannya kita itu gitu. tiap penemuan tulang itu beda-beda gitu. Beda-beda Jadi kita, karakteristik dari situnya. jadi kita terus belajar gitu ya. Oke. Terus belajar gimana caranya biar lebih maksimal gitu hasil kerja preparasi. Oke, siap nih. Kang, banyak pertanyaan. Siap menjawab ya? Siap. Jadi Delia _0809. Apa yang pertama kali dipreparasi saat pertama kali sudah berapa fosil yang Jadi pas mungkin maksud dari Delia di sini pas Kang Deden kerja di museum, fosil apa sih yang pertama kali dipreparasi? Terus berapa lama bisnisnya? Kebetulan saat pertama kali saya masuk sini, saya dipercaya untuk mempreparasi gajah blora. Gajah Blora itu tahun 2008 2009 ya? Ya 2010 lah. 2010 sebetulnya ya? 2010. Sekitar 2010. Kebetulan saat pertama kali saya harus menyelesaikan preparasi sama ngemodel femur Pemodelan atau mungkin, humerus ya, humerus atau tangan kanan bagian atas lah. Tangan Kanan bagian Oh, atas. betul. Kebetulan kita kurang lengkap gitu. Jadi saya melengkapi ya. melengkapi. Kayak gitu. Karena kan jadi sahabat museum jadi tidak semua penemuan di lapangan itu utuh ya. Ya, utuh. Jadi kan ada yang sebagian mungkin dari si organ tubuhnya, ada bagian yang tidak ditemukan atau yang sudah rapuh mungkin ya. Ya, Tugas itu. di sini kita ada preparasi sampai ada pemodelan ya. Iya, pemodelan juga. Jadi pertama yang Kang Deden dikerjakan di sini waktu itu preparasi gajah Blora. Dari Turatula. Kayaknya ini saya tahu namanya. Oh ya, ya ini mah. Fosil apa yang dianggap sulit dan memakan waktu panjang? Mungkin memakan waktu panjang untuk proses preparasi sampai pemodelan mungkin. Ya, kebetulan waktu yang sangat panjang dan sulit saya rasakan pertama ya waktu itu ke kepala gajah blora.
gajah blora itu kondisinya hampir rusak gitu. Cuman masih ada gitu setengahnya. Betul. Ya 70% masih ada. 70%. Ya. Cuman kan ukurannya besar ya. Kadang-kadang saat direparasi itu kita nggak mungkin gitu ya melakukan bolak-balik ya karena saking beratnya fosil itu dan sangat rawan. Ya, sampai-sampai saya konstruksi itu sampai jongkok, sampai tidur miring sama gitu paling susah. Betul. Pertama itu, kedua saat kita rekonstruksi membuat model, kebetulan kepala gajah itu posisinya di ruangan yang nggak terlalu luas. Di sini bukan sih? Kan? Apa? Itunya ngerekonstruksinya di sini bukan? Bukan, kebetulan ya waktu yang di bawah itu yang gading itu. Beda-beda lokasi. Kita tuh kalau kesulitannya dalam pandangan ya untuk mengukur ketelitian itu sangat susah gitu. Berarti tidak semudah membalikan bolu ya? Oh iya, bolu. ada ya, itu tingkat kesulitannya. Tapi saya berusaha ya. Betul. Berusaha untuk sebaik mungkin. Sebaik dan sedetail mungkin. Sedetail ya, mungkin. Itu blora tuh hampir berapa tahun sih Kang waktu itu pembuatan? Blora itu dari awal rekonstruksi sampai buat model, sampai replika, sampai rekonstruksi 4 tahun lah. Hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi tidak secepat yang sahabat museum bayangkan ya untuk jadi sebuah kerangka full itu. Ini dari Paulax RST, bagaimana rasanya kalau berhasil mempreparasi fosil? Senang ya? Jadi sangat dari senang awal ya, sampai beres sangat gitu lega. Seperti kita memenangkan sebuah kejuaraan kayak gitulah, ya. Langsung juara itu ya kan? Awalnya tegang, saya takut nggak bisa, tapi akhirnya selesai meskipun capek, meskipun menguras tenaga, pikiran, tapi akhirnya terbayar juga. Setelah itu melihat puas gitu ya. Puas ya. Jadi hasil kerja mungkin setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil. Dan bisa dinikmati lah, bisa dilihat oleh masyarakat banyak gitu lah. Oke, Kang, kita lanjut nih Kang. Apa aja sih Kang bisa ditunjukkan nggak Kang peralatan-peralatan yang digunakan oleh Kang Deden untuk melakukan preparasi? Sudah ada ya Kang, udah disiapkan ya? Iya. Nah bahan apa aja sih Kang? Yang pertama, ini peralatan dulu deh Kang. Bisa dijelaskan Kang ke sahabat museum. Mana sih? Ini jadi sahabat museum, ini peralatan yang digunakan untuk melakukan preparasi. Yang pertama namanya ini grapper ya. Oh iya, kebetulan ada yang nanya juga dari Dwi_Jayanto. Sama sih pertanyaannya, dalam preparasi peralatan apa aja yang digunakan sambil menjawab. Yang pertama ini grapper ya. Salah satunya ini untuk memisahkan antara material batuan atau tanah dari fosil. Kita harus benar-benar teliti, jangan sampai ngelamun lah. Kita tetap harus fokus karena resikonya ini ya rawan tulang ya. Kalau biasa gitu teriris atau gitu tergores itu kan sangat sayang gitu ya. Harus benar-benar teliti dan mungkin ya. Jadi pakai perasaan lah ya. Pakai perasaan. Kita juga merasakan gimana sih itu sangat sulit juga. Gitu. Menguras tenaga yang ekskavator gitu kan. Betul. Gampang juga. Kita harus menghargai. Ini grapher ya namanya. Ya. Yang kedua kayak buat alat gigi lah. Sebetulnya ini satu set banyak ya. Cuman kebetulan yang dipakai ini sama ini nih, ya, untuk membersihkan. Untuk membersihkan ya. Izin ya. Nah, ini di sahabat museum. Nah, ini sama ini. Nah, ini alatnya langsung. Nah, ini alat-alatnya ya. Sahabat museum izin menunjukkan ke sahabat museum alat-alat yang digunakan untuk preparasi ya. Terus ada lagi, Kang? Yang biasa digunakan preparasi Deden dan sahabat. Salah satu itu grapper pertama, yang ini juga grapper yang kedua juga bisa. Ini grapper ya? Ini bisa juga digunakan ya. Oh, ini grapper. Sahabat grapper ya. Cuma bedanya kalau ini mah harus menggunakan kompresor. Oh, ini menggunakan kompresor ya. Karena ini di ujungnya juga ada ini ya. Sedangkan kalau ini kita bisa langsung dicolokkan ke listrik. Ke listrik langsung, nggak usah pakai media. Kalau yang pakai power bank ada nggak? Nggak ada. Jadi ini sahabat ya. Grapher namanya. Grapher ini langsung ke listrik. Langsung ke listrik, langsung dicolok. Paraloid dicampur dengan kristal. Kayak kristal ini sama dengan aseton. Ya.
Nah, ini paraloid ini nih. Paraloid sama Paraloid. aseton. Jadi fungsinya Bisa dijelaskan Kang, fungsinya ya? aseton dan paraloid ini dicampur ya. Dicampur. Perbandingannya ya sekitar 3:1 lah. Ya, nanti cairan ini fungsinya untuk mengeraskan tulang ya atau mengisi pori-pori tulang yang rapuh. Oh, seperti gitu ya. Jadi ini ada fungsinya ya. Ada Setiap fungsinya, setiap bahan ada fungsinya masing-masing untuk ya. melindungi Betul, betul. melindungi tulang yang udah dipreparasi gitu. Oh, kirain ini hand sanitizer ini bukan? Oh, bukan. Oke, lanjut lagi Kang. Ini ada ini Kang, ada kayak apa enggak, sih? Enggak, soalnya kalau preparasi mungkin ini aja ya. Kebanyakan paraloid. Cuman kalau ini mah Kalau nanti ini kelanjutannya untuk pembuatan replika. Oh, pembuatan replika. Oke, siap. Oke, lanjut ya, Kang. Kang, kalau misalkan pernah ikut ke lapangan terjun langsung dengan para ahli, yang paling sulit itu atau pernah kemana aja sih, Kang? Maksudnya pernah ke daerah mana, kemudian apa kesulitannya gitu mengambil fosil? Yang pernah sulit itu waktu itu dua ya. Kita waktu di Wajak Jawa Timur dan kedua itu waktu di Kupang. Oh, ke Kupang. Pertama karena medannya sangat curam juga ya. Kalau waktu di Wajak kita sampai naik tuh udah pasti gitulah. Kelelahan itu sangat kelelahan pasti, gitu. ya. Saat kelelahan kita nyampe sana juga kondisinya sangat curam Betul. dan tulangnya juga sangat dalam gitu ya. Oh, jadi saat pengambilan si fosilnya itu ya. Belum ketakutan kita kan di atas tebing. Ada khawatir tebing-tebing itu runtuh atau apa gitu ya. Iya, atau longsor. Jadi kadang-kadang kita juga fokusnya dua gitu. Oh, antara pengambilan sama diri pribadi ya. Safety pribadi. Oke, baik Kang. Ada pertanyaan dari Ija 123454. Apakah preparasi hanya tentang tulang belulang? Ada nggak, Kang? Ya kebetulan aja di sini emang tentang fosil ya. Fosilnya untuknya berurusan dengan tulang belulang ya. Kemungkinan karena di sini preparasi fosil ya di sini mungkin karena fosil. Karena fosil berarti kita preparasinya hanya untuk fosil. Jadi preparasinya khusus untuk fosil. Tapi ada nggak sih Kang preparasi selain fosil misalkan atau di sini tidak ada? Ya kebetulan yang saya kerjakan di sini ya sekitar seputar itu ya. Tentang seputar fosil, tulang dan lain-lain. Mungkin juga ada bagian yang lain gitu ya. Mungkin lebih detailnya bukan tentang fosil hewan ya. Fosil manusia. Bisa, dan pokoknya fosil ya. Makhluk hidup aja lah. Makhluk hidup itu. Oke. Dari Ryoga Wibisono, apakah pernah menemukan fosil yang sampai sekarang belum teridentifikasi? Ada juga ya sih, banyak juga sih yang belum teridentifikasi gitu ya. Sebutin Kang, salah satunya. Cuman kebetulan kan itu saya kurang paham ya. Soalnya biasanya orang-orang yang tim ke lapangan, ahli-ahli biasanya lebih tahu yang kayak gitu. Kalau saya mungkin hanya terbatas di bidang preparasi aja. Jadi Kang Deden di sini hanya mendapatkan info dari para ahli yang di lapangan. Ini jenisnya apa? Mungkin untuk detailnya itu para ahli ya yang. Ya, mungkin nanti bagi para ahli yang lain ya. Sekarang yang sedang dikerjakan apa nih Kang? Yang masih ada agak kesulitan salah satu koleksi di museum. Koleksi di museum itu yang belum selesai atau yang masih ada kesulitan mungkin dari si pemodelan dan lain-lainnya. Ada nggak Kang? Semungkin untuk saat ini hanya ini aja ya. Yang Stegoloxodon itu. Oh, Stegoloxodon itu. Kita memang ini udah selesai, tapi kita juga belum pasti gitu. Apa bentuknya seperti ini? Bentukan detail-detail cuma perkiraan aja karena kebetulan saya nggak ada perbandingan dengan yang si model ini. Sebelumnya mungkin. Sebenarnya karena sangat kecil gitu contohnya. Nggak ada yang utuh. Betul. Kesulitan. Jadi ada ya yang sedang dikerjakan nanti kalau sudah jadi bisa ditampilkan ya ke sahabat museum. Dari Ryoga Wibisono lagi Kang. Bagaimana solusi Bapak untuk membuat preparasi jika menemukan fosil yang sudah berkeping-keping? Ya, itulah apa namanya seninya ya. Keunikannya. Kita harus benar-benar sabar ya, telaten ya, menyusun tulang-tulang di mana patahannya sehingga sampai tersusun
seperti semula gitu. Tapi kadang-kadang juga ditemukan juga nggak lengkap juga. Oh gitu. Oh ini tadi ya jawab yang Delia ya 08 Delia. Hal yang dipreparasi sekarang yang tadi ya Kang apa sih rahang? Oh iya, yang Stegoloxodon ini. Stegoloxodon itu di daerah mana sih Kang? Sulawesi Selatan. Oh dari Sulawesi Selatan. Nah, itu yang sedang dikerjakan oleh Kang Deden bersama tim. Daya Diunur, apakah di ruang sejarah kehidupan semua hasil preparasi Kang Deden? Oh enggak, kebetulan saya ada beberapa orang ya, yang satu ada tim beberapa ya. tim ya, ada beberapa tim. Ada 6 orang lah, ya ada orang yang membantu ya. Kadang-kadang yang bisa dilakukan sendiri, kadang-kadang juga kita harus membutuhkan yang lain. Oh gitu. Apalagi kayak Blorak itu kan saking banyaknya fosil, kita nggak mungkin lah. Kalau Betul, dilakukan betul. sendiri, ya mungkin waktunya terlalu lama juga. Udah kan dari si model yang sudah jadinya pun itu besar kan ya Kang? Itu Ya. maksimal gitu. Ya, kecuali kalau Sampai nge-model, sempurna. wajib itu sendiri nggak bisa dibantu. Kalau nge-model, kalau Karena- preparasi yang lain juga Kalau pemodelan baru sendiri ya. soalnya Karena kan kita itu sendiri yang seni ya. yang paham ya, yang yang- paham si yang seninya detail-detailnya gitu. gitu, betul. Kang dari Ragawi Bisono, proses membawa fosil dari lapangan ke museum agar aman gimana nih Kang? Caranya, prosesnya biasanya. Pertama, setelah tulang fosil itu ditemukan, ada beberapa tahap ya untuk melindungi tulang tersebut. Pertama, kita memakai tisu. Oh, menggunakan Kenapa tisu. fungsi tisu itu? Biar nantinya saat gips ditempelkan itu nggak nempel ke tulang langsung. Betul. Yang kedua, kita kain kasa. Menggunakan kain Kain kasa. atau perban mungkin ya? Ya, perban lah. kain Kain kasa atau perban. Setelah kain kasa, perban, baru kita gips lagi di atasnya. Atau kemungkinan kalau emang yang lengkungannya sangat rawan, kita mungkin kita pakai diisi sama bambu Atau atau kayu besi gitu ya, atau kayu lah, biar ini nggak patah gitu. Iya, betul. Iya. Kayak digip gitulah pakai pengaman. Jadi saya juga waktu itu pernah ikut sama Kang Deden ya, ngambil fosil ya Kang yang di Ya. daerah Pawon itu. Memang seperti itu sih tahapannya. Jadi si gipsumnya sampai kering dulu, baru kita cokel ya Kang ya. Kita cokel langsung kita pindahkan ke box waktu itu kan box. Oh iya. Box kayu langsung dialihkan ke museum. Tapi untuk fosil-fosil yang dari luar daerah pulau-pulau biasanya langsung dikirim pakai Ya, kargo ya. dikirim di paket-paket Tapi dengan kargo. safety yang sangat Iya. baik ya sahabat museum. Kang, kita ngobrol nih selain dengan museum geologi nih ya. Kang Deden di sini pernah bekerja sama dengan siapa aja sih Kang? Misalkan dari institusi lain atau universitas dengan mana aja Kang? Pernah Kebetulan bekerja sama? yang sudah saya kerjasama yaitu sama Balar ya. Balar geologi ya. Sama Balar kebetulan kita ditugaskan untuk mengangkat kerangka pawon yang kedua. Itu. Betul. Yang kedua masih sama Balar juga kita mengangkat manusia prasejarah Subang Larang di Subang. Di kedua Subang, itu. oke. Yang keduanya juga kita mungkin kemarin telah mempreparasi yang gading. Kebetulan udah selesai 2 pasang gading dari Majalengka. Kebetulan itu kepunyaan ITB ya. Oh, dari ITB. Terus dari selain ITB Kang, instansi pendidikan UGM mungkin mana? Belum, Oh, belum kerjasama belum. Cuman orang orang UGM juga kadang-kadang suka kesini juga. juga pengen mungkin konsultasi lah kayak gimana. mungkin. Kalau dari luar negeri Kang? Pernah belum Kang? Belum kayaknya. Wolongong waktu itu. Wolongong ini hanya ke bagian ekskavasi mungkin ya yang Ekskavasi sama lain. aja, Kalau tapi masalah preparasi belum. Preparasinya belum ya gitu. Kalau Oke. masalah kerja ekskavasi mungkin ada. Yang sampai saat ini yang kita masih bekerja sama museologi dengan Balar ya. Ya Balar. Pawon yang kedua itu manusia pawon. Oke, baik dari Ryoga Wibisono. Apakah preparator juga membuat replika fosil? Oh betul juga ya. Kebetulan misalkan yang apa tadi buat replikanya karena dibutuhkan ya. Betul. Dibutuhkan untuk rekonstruksi. Ya akhirnya kita juga bisa membuat replika juga. Bisa membuat replika. Jadi di sini Kang Deden dari mulai preparasi sampai Permodelan sampai pembuatan replika Bisa. juga. Ya alhamdulillah gitu ya. Oke, Di mantap. sini satu paket itu untuk rekonstruksi utuh gitu ya. Betul Kang. Nih Kang dari Ureh. Kang Deden, kalau di daerah Bandung pernah nemuin fosil nggak? Kayaknya belum ya. Kalau di daerah Bandung ya, kita belum sempat ke sana. Gitu Paling ya. Pawon ya Kang ya? Ya, Karena paling yang dekat di Bandung, Kabupaten Bandung lah. Paling Kabupaten daerah Pawon. Pawon ya pada larang dan Iya, lain-lain. tapi juga itu belum bentuk fosil-fosil Iya, juga karena sih, kan biasa manusia prasejarah juga. Manusia prasejarah atau kerangka ya. Karena kan fosil kan umurnya 10.000 ya. 10.000 tahun. Dari saya Heris, bagaimana beda penyimpanan fosil yang belum dan sudah dipreparasi Kang? Ya.
Biasanya kalau yang belum gitu biasanya kita ada di tempat persinggahan ya atau tempat persinggahan. Eh. Singgah fosil bukan singgahan. tempat persinggahan ada tempatnya. Betul, Ya, betul. di sana sebelum direparasi yang masih kebungkus gitu. Setelah direparasi selesai baru kita pindah ke storage mungkin ya. Setelah langsung diregistrasi masuk apa storage. udah masuk baru kita masuk ke storage. Jadi memang Untuk ada penyimpanan yang udah selesai. Ada tempat atau penyimpanan khusus ya Kang Iya. ya untuk si fosil yang baru datang dari lapangan yang sudah diproses atau dipreparasi juga ya Iya. Kang. Oke, siap. Dari Dwi_Jayanto. Setelah dipreparasi fosil, bagaimana perawatan setelahnya nih Kang? Perawatan saya setelahnya mungkin kita secara periodik ya sebulan sekali kita ngontrol dari debu kayak gitu ya atau mungkin agak kusam gitu ya kita kasih paraloid biar kuat gitu Oh, yang biar kelihatan gitu, rapuh atau retak kayak gitu lah. Berarti memang ada perawatan khusus juga ya Kang? ya? Ada perawatan setelah, khusus ya. setelah Ya secara periodik dipreparasi kita ada gitu. perawatan juga ya. Oke, siap. Dari Yoga Wibisono. Apakah warna replika harus dibuat persis seperti aslinya? Ya, ini gimana kebutuhannya aja ya. Betul, betul. Kalau kita dia pingin persis kan biasanya cuman kalau replika biasanya sepersis mungkin gitu ya. Sepersis mungkin lah. Biar kelihatan emang hewan fosil gitu ya. Ada sih, nggak sih Kang? Kecuali hasil model ya, hasil perlengkapan itu nggak harus sama. Misalkan ada tulang asli sama model sama rekonstruksi itu harus beda. Ya mungkin itu kode etiknya ya. Biar kita nggak menipu yang lihat juga. Kok bisa aja kita disamain. Itu kan kelihatannya kalau tulang asli ada perbedaan tulang asli sama permodelannya. Kecuali kalau replika yang jadi masalah gitu ya. Kita benar asli mungkin. Contohnya ini. Ini dua gajah babi Sulawesi ya, Henkereni. Ini sama. Yang kiri itu yang asli, yang kanan itu yang kanan yang asli, yang kirinya itu yang replika. Itu hampir mirip. Hampir mirip ya. Jadi mungkin yang orang yang nggak tahu mungkin dia dikiranya asli, padahal itu replika. Kiranya padahal replika. Tapi ada cat khusus nggak sih Kang untuk mewarnai misalkan si fosil yang sudah dipreparasi catnya? Ada khusus. Kebetulan. Kami menggunakan cat seperti ini. Ya. Bukan krayon ya? Bukan. Ada ya. Bukan krayon. Kebetulan kita memakai cat seperti ini. Nah, jadi ini sahabat cat yang digunakan untuk memberikan warna ke fosil yang sudah dipreparasi ya, sahabat. Ya. Berarti pewarnaannya sama ya? Menggunakan kuas. Cuman tapahannya juga beberapa tahapan. Beberapa tahapan ya? dalam proses pengecatan itu biar tampak asli gitu. Jadi memang ada ya? nggak bisa sekali jadi gitu ya. Karena khusus ya. Pasti itu untuk mewarnai butuh berapa lama sih? Tergantung juga ya. Tergantung kondisi replikanya ya. Betul. Kadang ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Nah, saya izin tanya nih, ini dari Geologi Undip. Apakah ada pelatihan khusus untuk preparasi fosil vertebrata? Kebetulan saya alami ya, tidak ada ya. Tapi siapapun yang punya kemauan ya, punya keinginan tertarik di bidang ini, mulai belajar lambat laun mungkin karena saking seringnya mungkin jadi bisa gitu. Jadi bisa. Tapi pernah nggak Kang Deden mengikuti pelatihan khusus gitu, khusus untuk pembuatan? Kebetulan saya enggak ya. Enggak. Kebetulan tidak, karena juga nggak tahu khususnya di mana gitu ya. Mungkin waktu itu belajar otodidak, diajarkan oleh rekan-rekan di museum geologi mungkin ya. Belajar mungkin. Kalau saya sampai bisa sekarang itu kebetulan ya Pak Iwan ya yang membimbing saya, memberi kesempatan. Kepala museum ya sahabat. Jadi yang membimbing Kang Deden yang memberi kesempatan Pak Iwan bekerja di sini, sehingga saya juga tahu bakat saya yang sebenarnya seperti ini. Gitu. Kalau nggak dikasih kesempatan, saya juga nggak tahu bakat saya di sini. Jadi dulu sebelum ada kesempatan belum tahu ya. Belum tahu. Ada di sini. Baik nih Kang. Selain di museum geologi, pernah bekerja di instansi lain yang di bidang seperti ini belum? Belum. Jadi langsung di museum langsung. Kebetulan sebetulnya saya profesinya ngacak itu, saya beternak ikan sampai jadi pelatih bola juga saya pernah. Pelatih bola. Sampai 6 tahun. Iya. Betul. Pengalaman sekarang jadi melatih fosil ya. Nah, ini Kang, ada berapa rekan? Tadi udah disebutkan ya. Ada 6 ya. Ada 6. Tim Kang Deden di preparasi sampai termasuk pemodelan. saya itu 6. Nih Kang, kalau misalkan ada nggak sih Kang pelatihan khusus untuk sahabat museum yang ingin belajar fosil, itu seperti apa sih Kang? Misalkan apakah harus ada surat menyurat izin untuk
belajar di sini Iya. atau seperti apa sih Kang? Ya, Bisa jelaskan, sahabat prosedur museum? yang ditempuhnya harusnya ya seperti itu ya. Kita nggak bisa langsung nerima. Kita mungkin ada pihak-pihak yang baru di sini ya. Ada bagian manajemen tertentu. mungkin, ada yang ada manajemen yang bisa mengizinkan sehingga atau akhirnya tidak bisa ya? berarti di sini. Ya Mungkin karena kan gitu. ini menjadi salah satu profesi yang menarik ya, apalagi buat sahabat museum yang minat di bidang fosil dan lain-lain ya, Iya. Kang. Ini menjadi salah satu daya tarik dari Kang Deden bisa Iya. mengajarkan ke sahabat museum nanti di kedepannya. Kang, dari APEP, apakah teknik preparasi terus berkembang dari segi teknologi nih, Kang? Ya betul lah ya. Mungkin dari lambat laun dari awalnya kita sangat kesulitan mungkin karena didukung alat-alat yang tepat ya. Mungkin preparasi itu idealnya kita terus berkembang. Terus berkembang. Heeh. Tapi selama ini hampir 11 tahun menjadi preparator di Museum Geologi, merasakan nggak sih, Kang? Dari peralatan yang mungkin dulunya manual, sekarang menjadi lebih apa ya? Lebih praktis ada nggak sih, Kang? Ada sebagian ya yang memudahkan saya untuk bekerja ya. Salah satunya ya itulah grapher yang pakai listrik itu ya. Mungkin nanti ada grapher yang pakai power bank mungkin ada. Baik nih, Kang. Saya ingin nanya pribadi langsung nih. Suka duka sih, Kang, kan tadi dari suka duka berada di lab ini ya, Kang. Iya. Suka dukanya apa sih, Kang? Sukanya ya kebetulan saya menyukai pekerjaan ini ya. Menikmati karena ya, sesuai dengan hati ya. betul. Sesuai dengan hati. Gitu nggak terlalu banyak prosedur kalau kayak di sini gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita aja. Mungkin di bawah suasana juga Cuman kita perlu juga dibimbing yang sama Yang lebih ahli yang lebih ahli juga dibimbing. Jangan sampai keluar jalur gitu. Kang, selama pandemi ini sudah hampir 1 tahun lebih ya, Kang, dan Museum Geologi pun belum buka kembali untuk umum dan sahabat museum. Apa sih, Kang, pekerjaan yang dilakukan Kang Deden selama pandemi? Apakah mengerjakan sesuatu hal yang belum bisa dikerjakan pada saat sebelum pandemi atau seperti apa, Kang? Kalau kebetulan kalau saya kan kebanyakan WPH kalau WPO saya mungkin nyari literatur atau video-video yang menyangkut aktivitas kerja saya ya. Mungkin mungkinnya kita juga nambah ilmu peningkatan apa alat yang dibutuhkan gitu. Mungkin ada kesulitan mungkin di situ. Iya. Nah ini juga, pas juga pertanyaan dari APEP Munawar ya sama aktivitasnya. Jadi gitu ya, Kang ya. Ya. Berarti kalau WFO mengerjakan pekerjaan yang yang tertunda yang masih berlangsung gitu. Masih Mungkin berlangsung, bisa ya. kerjakan sedikit-sedikit kan butuh waktu. Betul. Nah, mungkin ini juga salah satu kegiatan yang baru ya. Iya. Kang Deden bisa membagikan ceritanya ke sahabat museum di Bincang Museum yang ketiga ini. Dari Anita Koswara. Saya tahu ini. Kalau kerja ngepreparasi fosil itu ada potensi bahaya ke kesehatan atau tidak? Kan banyak bahan kimia yang dipakai. Nah, betul. Kalau kita tidak menjaga kesehatan sama didukung sama alat-alat yang ini sangat mengganggu ya kesehatan. Karena banyak benar-benar itu banyak kandungan bahan-bahan kimia ya. Yang kitanya harus safety lah dalam perlengkapan kayak masker, baju lab kecantikan. gitu ya. Iya. Karena tidak disadari itu kecium ya, Kang ya. Ya, yang paling nyengat apa sih, Kang? Yang sangat menyengat itu resin ya. Oh, resin. Resin sangat menyengat. Kalau yang nggak biasa bisa pusing. Bisa pusing itu resin karena kandungan kimianya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Gitu. Apakah ada APD khusus, Kang, kalau lagi melakukan preparasi? Oh, ada ya. Kebetulan kita dilengkapi dengan pakaian lab ya. Pakaian lab. Mengerjakan tertentu khususnya yang kimia kita memakai seperti itu. Ya karena kita juga nggak mau ya resiko-resiko untuk mencintai pekerjaan kita tapi resiko jangka panjang. Resiko jangka panjangnya berarti ada ya pakaian APD khusus. Ya, pakaian khusus juga ada. Ada, siap. Dari makanan juga ya, pengaruh kita harus banyak minum susu kayak gitu kalau lagi kimia ya. Susu makan siang ya. Dari Eko Danis, siapa yang menginspirasi Kang Dede untuk menjadi preparasi di Museum Geologi? Sebetulnya itu berjalan dengan sendirinya ya. Saya sebetulnya nggak ada yang inspirasi. Cuman saya saat kerja di sini. Nggak ada role modelnya ya? Nggak ada role modelnya saya. Saya saat kerja di sini, ditugaskan di preparasi, mau nggak mau saya berusaha untuk bisa. Akhirnya lambat laun karena biasa, ya akhirnya kita bisa juga. Jadi bisa. Jadi alhamdulillah gitu ya. Role model khusus yang Kang Deden apa ya? Tiru mungkin ya, karena perjalanannya dengan sendirinya. Dari Delia 0809. Syarat kalau mau masuk jadi preparator apa keterampilannya? Keterampilannya itu mungkin salah satunya adalah anatomi ya.
anatomi. Minimal belajar dasar anatomi. Kalau sisanya mungkin idealnya gitu langsung terjun praktek ya, langsung praktek. Soalnya kita juga nggak bisa ya ngambil contoh-contoh fosil kalau di luar di luar instansi tertentu ya, kita nggak bisa sembarangan juga. Ada prosedur dan SOP-nya ya. Selama dia punya kemauan lah, punya punya kemauan sama itikad ya. Itikad dan niat baik. Baik. Dari Delia _ 0809 lagi nih. Kalau menjadi preparasi, apakah ada yang perempuannya? Penasaran nih aku. Kebetulan di kita itu di museum belum ada ya. Saya mungkin harapannya ke depan tuh bisa ada ada preparator wanita ya. Jadi penyemangat gitu ya. Jadi biar ada perempuannya ya, gitu ya. Jadi kita itu kayak STM gitu ya. Ceweknya itu nggak ada. Iya. Kalau ada cewek jadi SPH. Jadi selama ini belum ada ya Kang ya? Belum ada. Karena di lab ini hanya 3 orang ya? Kang Deden, ada Kang Sony sama Kang Dede ya? Iya. Nah, itu ya mudah-mudahan ke depannya ada ya yang berminat gitu. Betul. Benar. Yang perempuan ya? Yang perempuan. Oke, mudah-mudahan nanti ya buat nih sahabat museum yang berminat nanti siapa tahu bisa jadi preparator di museum geologi. Dari Eko Danis, bagaimana cara membedakan antara tulang belulang asli dan replika apabila sudah disatukan? Oh, kelihatan sekali ya sebetulnya. Kalau tulang itu dari struktur tulangnya gitu ya. Struktur bahannya dari kekerasan tulangnya, dari warna juga udah kelihatan ya. Kalau tulang sama kalau tulang biasa sama fosil itu kelihatan sangat berbeda gitu ya. Biasanya kalau tulang asli itu mulus. Ya, kalau fosil biasanya ya gitulah. Ya teksturnya itu agak kasar. Agak gitu kasar ya. Kayak pecah-pecah gitulah. Dari Delia _ 0809. Gimana sih Kang biar fosilnya bisa tegak kayak gitu? Bagaimana supaya fosil babi bisa nyambung? Bisa tegak sama terus nyambung kayak gitu Kang mungkin? Ya kebetulan ya babi ini kita konstruksi sedemikian rupa ya sehingga posisinya bisa tegak seperti ini. Awalnya kita juga membuat setting yang benar-benar gimana fosil ini bisa berdiri tegak. Ya, mungkin kita sama tim ya saling konsolidasi di bagian konstruksi kebetulan gitu agar apa yang kita inginkan ya seperti ini ya, bisa tegak. Bisa tegak ya. Jadi memang ada teknik-teknik tertentu ya untuk tidak langsung disusun seperti itu ya Kang. Ya. Oke. Baik, ini Eko Danis, teknik preparasinya seperti apa nih Kang? Yang mana? Yang semua yang pernah semua. Kang Deden. Ada tekniknya, ada teknik khususnya enggak? Tekniknya itu kadang-kadangnya berjalan dengan waktu ya, karena kita kebiasaan, lama-kelamaan kita juga tahu gimana cara menangani tulang itu. Karena sangat rawan ya tulang itu. Betul. Mungkin karena kita dibimbing juga sama yang lain ya, pas masuk sini ada yang udah lama di sini, kita juga dibimbing ya, biar gimana sih cara preparasi itu yang benar ya, biar bisa ngerusak fosilnya. Gitu. Oke, sip. Jadi memang ada apa ya, tekniknya tersendiri dan mungkin itu selalu didiskusikan sebelum disusun ya mungkin ya. Nah, ini dari Hola Devi, bagaimana koordinasi dengan kurator dan edukator terkait tata pamer? Nah, mungkin untuk sahabat museum nanti untuk Hola Devi ya, nanti ditunggu nih jawabannya nanti karena akan ada bincang museum yang selanjutnya membahas tentang tata pamer. Jadi seperti apa alurnya nanti akan dibahas ya, ditunggu saja untuk sahabat museum. Nih, baik nih, Kang. Dari awal bekerja di museum geologi memang basicnya bukan dari ahli ya. Bukan. Nah, ada yang sih Kang bukan satu kesalahan yang kurang tepat untuk menyusun atau pembuatan misalkan. Ya, gagal. Pernah kan? Pernah. Nah, bisa diceritakan pengalamannya Kang? Pernah itu. Waktu itu saat kita ngerekonstruksi yang Gajah Flores. Kebetulan tulangnya itu agak bengkok ya. Kita ngerekonstruksi buat model. Ternyata setelah selesai kelihatan dari depan tuh kayak itu ya bengkok gitu, nggak tegak lurus gitu. Tegak ya. Jadi kurang maksimal. Akhirnya saya mikir gimana ya, kalau dilihat dari belakang mah kadang-kadang ideal, tapi saat lihat di depan, di tengah kok nggak jadi bengkok. Tulangnya jadi bengkok gitu kan. Akhirnya saya ngambil keputusan udah aja yang terlihat orang-orang ya udah ya kita ngambil yang titik tengahnya, yang depannya, yang saat orang lihat kelihatan. Akhirnya saya berusaha untuk biasanya kalau dari belakang bengkok, udah aja kita dari depan aja biar kelihatan lurus gitu, kelihatan ideal. Jadi itu kendalanya ya, rasa bener. Kita kan di belakang terus
ngerjain di Fokus- belakang. fokus Oh, di udah bagus belakang. nih, udah ideal. Tapi pas lihat di belakang kayak bengkok kayak gitu. Ya. Orangnya Heeh. kayak gitu ya. Akhirnya saya robah biar minimal kelihatan dari depan itu lurus. Oh, gitu. Biarin dari belakang nggak terlalu jelas gitu kalau Oh, kelihatan. iya, iya. Itu teknik-tekniknya Oh, kayak teknik-teknik seperti itu. Ah. Ya. Oh, ini dari Santan Peras. Gimana caranya preparator bisa menentukan bentuk fosil yang sudah dipreparasi bisa sesuai dengan bentuk yang seharusnya? Oh, udah kelihatan ya, kelihatan dari fosil itu udah kelihatan bersih. Udah kelihatan nggak ada kotoran-kotorannya, ya. Udah tersambung ya pokoknya. Kelihatan aja lah, ya pokoknya yang belum atau yang udah kelihatan. Betul, betul. Belum biasanya yang belum tuh masih banyak kotorannya, masih nempel. Maksudnya. Belum ada kelihatan mengkilap-kilap paraloid tuh kelihatan. Mengkilapnya. Itu belum selesai kayaknya. Kang, tadi kan Gajah Blora hampir 5 tahun ya, Ya, hampir, prosesnya. Selain Gajah Blora ada nggak sih, Kang, yang lebih lama proses dari preparasi sampai pemodelannya? Ya salah satunya itu gajah yang Flores. Gajah yang- Flores, itu gajah Flores. Ini yang babehan kerennya juga hampir setahun ini. Hampir 1 tahun. Nah, ya. kita kan ngambil dari beberapa koleksi ya. Mungkin Betul, hampir ratusan kita menyeleksi hampir. Gitu akhirnya kita akhirnya bisa mendirikan babi ini. Oh, gitu. Banyak juga ya. Ini hampir setahun lebih lah kalau Flores 2 tahun lah. Proses 2 kurang lebih. tahun. Tapi yang paling lama itu Blora ya? Blora, Hampir 4 5 sampai ya? 5 Hampir tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Nah. Oke, Kang. Jadi selama ini dengan tim itu ada koordinasinya ya, Kang ya. Jadi Iya, iya, sebelum kita membuat pemodelan preparasi yang lain itu ada konsep mungkin ya, Kang, konsep Iya, yang lainnya. Itu pernah melibatkan dari luar nggak, Kang? Siapa, Kang? Misalkan melibatkan Kebetulannya untuk kita pemodelan yang lain mengapai lainnya. nomor daya pegawai asli di sini ya. Kebetulan Semua, selama semua. kita Dari ahli mungkin. dari ahli kita juga semuanya ada di sini. Nggak biar dari luar kayak konstruksi kayak gajah. Ini dari Ija 1234554. Apakah saat preparasi pernah menemukan fosil yang lengkap? Oh, banyak ya, banyak juga yang lengkap ya. Salah satunya kan? Ah. Gajah Blora ya, Kang? Gajah Blora ya lengkap ya. Ya dianggapnya lengkapnya soketnya soalnya hampir 80% ya. Mungkin dianggap lengkap ya. Jadi kita Hampir, nggak hampir. terlalu banyak bodongannya lah ya. Apa namanya? Tiruannya. Tiruannya gitu. Tiruannya atau bikin modelnya nggak terlalu banyak. Betul. Ini, Kang, pengalaman unik atau lucu nggak, Kang, saat jadi preparator? Pengalaman unik itu saat kita mencetak ini ya, resin. Resin itu kita waktu bikin bentuk resin sama mat. Mat sama resin itu kan panas, gatal. Kadang-kadang kita lagi nempel, kita tiba-tiba gatal hidung. Kadang-kadang kita refleks. Oh itu panas gatal gitu. Itu kedua. Satu. Kedua itu punggung. Kalau gatal punggung saat menyetak resin itu paling. Jadi lagi Mau digaruk juga gimana dah? Ini kan belepotan. Gesek-gesek ke tembok paling. Resin sama mat. Bingung gini aja Oh, udah. gitu. Itu kesulitannya. Itu yang- kedua. itu unik juga ya. Banyak keunikannya. Ya. Nanti salah masukin adonan lagi. Masukin adonan ada. Cubit dimasukin. Pernah juga pernah pakai jam bikin adonan, ternyata jam saya tangan copot masuk ke dalam. Masuk ke dalam adonan itu. Tadinya saya mau hati-hati, akhirnya ya masuk aja ke sini. Segini. Ambil jam tangan. Nah, itu pengalaman uniknya ya. Tadi Almira _2430. Apakah jadi preparator sulit? Bagaimana cara Abang Dede, dari Abang Dede bisa menemukan fosil tersebut? Kalau jadi preparator itu gampang-gampang sulit ya, selama kita mau belajar sungguh-sungguh, telaten, insya Allah lah dengan perjalanan waktu akhirnya juga bisa dengan dibimbing mungkin ahli-ahli sebelumnya ya. Para ahli sebelumnya ya. Satu lagi itu apa tadi pertanyaannya? Cara memisahkan fosil. Bukan. Sisnya? Bagaimana cara Kang Dede bisa menemukan fosil? Oh iya, itu mah orang-orang paleontolog ya, orang-orang ekskavasi. Orang seperti mungkin itu ahli yang ada di lapangan ya. Ya, berkompeten di bidangnya lah. Ya, jadi hasil temuan yang di lapangan oleh para ahli dibawa dan mungkin langsung yang manung fosil itu biasanya ahli paleontologi yang lebih tahu gitu ya. Langsung diproses sama Kang Dede di sini ya, Kang. Oke, ini dari Karina Ratna Eka Devita. Bagaimana pendapat Kang Deden untuk regenerasi preparator di Indonesia khususnya di Kota Bandung? Gimana nih, Kang? Iya, saya harapkan ya. Mungkin preparator itu sangat jarang ya. Jadi diharapkan ada muncul regenerasi baru yang mau mencoba ya menjadi preparator. Karena mungkin regenerasi itu kadang-kadang kita itu telat ya, lambat ya. Setelah kita pensiun udah kerja di sini, regenerasi itu lambat.
Ya, Iya, dikhawatirkan betul, karena betul. keterlambatan itu ada adanya kesenjangan gitu ya. Karena tidak dipersiapkan dari sekarang. Ada mungkin, persiapan. Pinginnya tuh idealnya banyak ya yang tertarik dengan bidang preparator Bidang-bidang ini. Jadi seperti generasinya kita tetap nggak sampai timpang gitu ya. Iya, Setelah betul, betul. hilang ini ada masih ada tetap gitu. Jadi Betul, gitu, betul. kegiatan masih tetap terus berjalan Oke. gitu. Kang, selama pandemi ini ada nggak sih Kang kesulitan yang ditemukan oleh Kang Deden dan teman-teman dari cara mendapatkan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan? Ada ya bahan-bahan Contoh misalkan bahan kimia, misalkan bahan resin itu kimia, susah didapatkan atau enggak bahan kimia yang sampai lainnya? sekarang udah berapa tahun ya? Udah hampir 2 tahun 3 tahun. Betul? Bahan dasar itu aseton ya. Bahan dasar Oh. untuk preparasi untuk bikin paraloid itu adalah aseton. Aseton. Saya udah ke beberapa toko kimia susah didapatkan. Katanya nggak ada gitu. Saya pernah nanyakan apakah itu ada surat atau resmi? Iya, iya. Emang nggak ada barangnya. Oh, itu kesulitan. Itu Aseton ya? kesulitannya saya itu. Iya. Karena banyak juga ya aseton itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Kang. Iya, iya. Orang-orang akhirnya tidak dijual bebas. Ya, atau akhirnya dikhawatirkan itu disalahgunakan gitu. Ya. Disalahgunakan ya Kang. Oke, oke. Oke Kang, udah ngobrolnya hampir 45 menit ya Kang. Kita ngobrol nggak kerasa. Di sini kita sudah ngobrol banyak nih tentang profesi yang tidak banyak sahabat museum ketahui di Museum Geologi, yaitu seorang ahli preparasi atau preparator ya Kang ya. Iya. Ini sebuah fosil yang ada di ruang pamer itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada Kang Deden dan teman-teman di sini. Baik, di sini saya ingin mengingatkan untuk sahabat museum yang sudah memfollow IG museum bisa mengikuti juga atau meng-subscribe YouTube kita di Museum Geologi. Oke, jadi jangan lupa untuk mengikuti YouTube dan Facebook sahabat Museum Geologi dan Geomuze. Kemudian di sini saya akan mengumumkan 5 pemenang ya, 5 pemenang yang sudah bertanya tadi. Yang pertama ada Karitna Ratna Eka Devita. Yang kedua ada Diunur. Instagramnya ya, namanya Diunur. Kemudian ada Khola Devi yang tadi bertanya, nanti jawabannya akan dijelaskan di minggu depan ya mungkin ya. Kemudian ada Paulak RST. Yang kelima ada Aru Ari 7. Nanti bisa menghubungi admin atau enggak nanti diinfokan ya para pemenangnya di Instastory Museum Geologi atau Geomuze. Baik, untuk selanjutnya ada info nih buat sahabat museum yang ingin melakukan virtual tour dari sekolah, komunitas, dan instansi lainnya bisa menghubungi DM Instagram Museum Geologi. Nanti akan diinfokan oleh admin untuk menghubungi kontak person yang bisa dihubungi untuk melakukan proses virtual tour di Museum Geologi. Karena sampai saat ini Museum Geologi masih belum buka ya untuk kunjungan umum. Kemudian nanti akan menyesuaikan dengan kondisi atau situasi PPKM level 4 ya untuk melakukan virtual tour. Nanti akan kita arahkan untuk bisa bergabung di virtual tour yang sudah dijadwalkan nanti. Baik, Kang Deden, terima kasih. Ya. Ini yang terakhir Kang, Sama-sama. ada closing statement atau yang mau disampaikan kepada sahabat Museum Geologi tentang profesi yang Kang Deden jalani sekarang. Mungkin saya closing statement-nya sesuai dengan pengalaman saya ya. Bila ada kesempatan pekerjaan, jangan bilang tidak bisa. Tidak bisa. Cobalah Betul, dahulu. betul. Siapa tahu kesempatan itu menjadi cikal bakal tergalinya bakat terpendam yang sebenarnya. Wih, Itu aja. bijak. Ngaruh ya. Baik Kang. Terima kasih Kang Ya. udah menyempatkan waktunya di kegiatan Bincang Museum yang ketiga. Busuk sahabat museum ditunggu ya kegiatan museum lainnya. Minggu depan akan ada Bincang Museum yang keempat. Temanya, kemudian narasumbernya akan diinfokan terlebih dahulu di media sosial. Ditunggu saja ke pekerja museum lainnya yang bisa membagikan ceritanya ke sahabat museum. Baik, saya Tori Agus Prianto dan Kang Deden Ya. pamit. Kang, terakhir tagline museum ya Kang? Iya. Siap. Baik, Museum Geologi, Geologi, Smart Smart Museum, Museum, Smart People, Smart Smart Nation. Dadah.